Oke, puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat City of Love yang diberkati Tuhan. Sudah lama nggak ketemu ya, kangen banget nih, puji Tuhan. Untuk kesempatan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Saudara sekalian, saya barusan baca satu berita yang luar biasa. Amerika mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa di satu university di daerah Kentucky, namanya Asbury University di Kentucky. Terjadi kebangunan rohani di antara para mahasiswa, di antara para profesor, dosen-dosen, dan mereka itu sudah 5 hari non-stop ngadain ibadah. Hari yang ke-6 sekarang. Non-stop 24 hours, mereka ngadain ibadah dan yang datang itu ratusan ribuan. Banyak yang bertobat, banyak yang dipulihkan. Luar biasa sekali saya dengar kabar bahwa orang tua, para student, para mahasiswa itu juga berkumpul bersama-sama, dipulihkan, orang-orang bertobat, dan saya percaya kegerakan itu tidak cuma terjadi di Asbury, di Kentucky, tapi akan terjadi juga di Indonesia, dan saya percaya kegerakan itu akan terjadi juga di Jemaat GBI City of Love. Amin, saudara. Ini saatnya para student-student, ini saatnya para mahasiswa-mahasiswa, kaum profesional untuk bangkit. Ada kegerakan Tuhan yang luar biasa yang sedang terjadi. Ini saya baca berita, kalau nggak salah sudah hari ke-6, saudara sekalian. Mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka berdoa, gereja yang tadinya kosong, tempatnya sudah tua sekali, tempat lama, sekarang padat dengan orang-orang yang datang, yang haus akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan melawat seluruh dunia. Karena sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali, ada kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan, akan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Kita doakan revival, kebangunan rohani, juga dialami oleh Jemaat GBI City of Love. Puji Tuhan, Shalom, Pak Tim, dan semuanya. Senang bisa jumpa hari ini. Pada hari ini saya mau mengajak kita membaca dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 6 sampai yang ke-8, yang menulis demikian dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang pertama, ayat 6, Yakobus pasal yang pertama, ayat 6 sampai yang ke-8 menulis demikian dalam firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara sekalian, tema saya pada malam ini, jangan mendua hati. Kalau kita pelajari kata bimbang, kata doubt, itu artinya divided into ways, terbagi dalam dua arah, terbagi dua, mendua hati. Saudara, memang kita ini adalah orang beriman. Tapi seringkali fakta kenyataannya kita tidak hidup dalam iman. Kita tidak berjalan dalam iman. Kita harus beriman betul, tapi kita tidak berjalan dalam iman. Kita tidak hidup dalam iman. Seringkali keraguan dan kebimbangan itu menggerogoti iman kita, melemahkan iman setiap kita. Bapak Ibu tahu apa yang membuat doa kita tidak dijawab Tuhan? Apa yang membuat Tuhan tidak bertindak bekerja dalam hidup kita? Apa yang membuat Tuhan tidak memberkati hidup kita? Penyebabnya adalah karena kita ragu dan bimbang. Nah, ini masalah yang serius memasuki tahun 2023 ini. Tuhan ingin di 2023 ini kita berjalan dalam iman. Kita belum lihat, belum ada, belum nyata, tapi kita percaya. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Alkitab berkata Tuhan suruh Abraham keluar dari Haran menuju ke tanah Kanaan. Dan hebatnya Abraham berjalan dalam iman. Kalau kita pelajari di Alkitab, sebetulnya yang pertama dipanggil Tuhan adalah bapaknya Abraham, yaitu Terah. Terah itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Tapi sayang sampai di Haran, Alkitab berkata Terah itu menetap di sana. Dia tidak melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Ada banyak orang Kristen seperti Terah
Kita tidak menyelesaikan pertandingan iman kita. Kita tidak menyelesaikan perjalanan iman kita. Dan satu hal yang menarik adalah kalau kita pelajari di Alkitab, nama Terah itu punya dua arti. Arti yang pertama dari nama Terah adalah station, tinggal, tetap, saudara sekalian. Musuh kita sebagai orang percaya tentu saja adalah iblis. Tapi selain iblis, musuh kita adalah yang disebut dengan kenyamanan. Kenyamanan akan menghentikan kita. Kenyamanan tidak membuat kita semakin maju, moving forward dalam hidup kita. Tapi kenyamanan akan menghentikan kita dan malah kenyamanan akan membuat kita semakin mundur. Gereja akan mundur, gereja tidak akan berkembang kalau merasa nyaman. Kita sebagai orang percaya, kalau Anda merasa nyaman dalam hidup Anda, maka Anda berhenti di titik itu dan Anda tidak akan maju lagi. Anda kehilangan fighting spirit Anda, semangat juang Anda, dan Anda akan semakin mundur, saudara-saudara sekalian. Ternyata Terah, dia nyaman di Haran. Dia tinggal di Haran dan dia tidak melanjutkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kenyamanan itu yang menghalangi hidup kita maksimal. Kenyamanan yang menghalangi pelayanan kita menjadi maksimal. Maka dari itu jangan jadi Terah yang station, yang tinggal tetap, yang nyaman. Dan arti yang kedua dari nama Terah adalah delay, menunda. Saudara sekalian, kenapa Terah tidak lanjut ke tanah Kanaan? Karena dia delay, dia selalu menunda. Dia bilang, ntar aja deh, besok deh, nanti deh, ntar aja deh, besok, nanti. Saudara sekalian, saya berpikir musuh kita adalah delay. Apa yang engkau mau lakukan, lakukan sekarang. Kenapa? Karena kesempatan itu mungkin tidak datang lagi buat kita. Siapa yang berani berkata, hari esok adalah milikku? Siapa yang berani berkata, besok saya hidup? Ada banyak orang, maaf kata, saudara, mohon maaf sebesar-besarnya, yang tidak bangun lagi hari ini. Ada berapa banyak orang yang tidak bisa menikmati lagi hari ini? Apa hak kita berkata masih ada kesempatan besok? Apa hak kita berkata masih ada kesempatan nanti? Kita suka menunda-nunda. Makanya kalau kita bicara waktu Tuhan selalu sekarang. Apapun yang Anda mau lakukan sekarang, lakukan sekarang. Anda mau berbuat baik sekarang. Anda mau bertobat benar-benar sekarang. Anda mau melayani Tuhan, ayo layani Tuhan sekarang. Saya banyak ketemu dengan anak-anak muda. Mereka bilang, Om saya mau melayani Tuhan. Tapi tunggu Om setelah saya tamat kuliah. Setelah tamat kuliah kita tanya, kamu yuk ayo melayani Tuhan. Dia bilang, ntar Om aku cari kerja dulu. Sudah dapat kerja lumayan bagus. Kita bilang, ayo melayani Tuhan. Dia bilang, ntar Om merit dulu Om. Nah setelah dia merit, dia bilang, ayo melayani Tuhan. Punya anak dulu Om. Sampai mati pun orang ini gak akan pernah bisa melayani Tuhan. Saudara sekalian, apapun yang kau mau lakukan, do it now. Anda ingin mengampuni, ampuni orang yang bersalah kepadamu sekarang. Anda mau restitusi pemulihan satu hubungan, lakukan sekarang. Kalau Anda sebagai anak, Anda ingin menghormati orang tuamu, Anda ingin menyenangkan hati orang tuamu, lakukan sekarang. Jangan tunggu mereka sudah tua, jangan tunggu mereka sudah meninggal, baru Anda melakukan semua yang Anda yang mau, Anda sudah menyesal. Mungkin itu nggak akan terulang lagi. Saudara sekalian, jangan jadi Terah yang suka delay. Nah, akhirnya Tuhan panggil Abraham untuk melanjutkan destininya Terah dari Haran ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, Alkitab berkata, Tuhan katakan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Seringkali dalam perjalanan iman kita, Tuhan tidak detail. Tuhan tidak tunjukkan negeri itu apa, di mana. Tuhan tidak tunjukkan. Tapi yang hebatnya, Abraham berani berjalan dengan iman, step by step, day by day, bersama dengan Tuhan. Saudara, memulai langkah pertama itu yang tidak mudah. Make a first step itu yang tidak mudah. Nah, saudara sekalian, Abraham berjalan dalam iman. Makanya dia sebut sebagai bapa orang beriman. Kita sebagai orang beriman seringkali maaf, kita tidak berjalan dalam iman. Kita sering ragu, kita sering bimbang, dan itu yang membuat iman kita jadi lumpuh, iman kita jadi lemah.
2023 Tuhan kuat berbicara di hati saya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat mukjizat Tuhan. Kita akan melihat pertolongan berkat-berkat Tuhan yang excellent, yang luar biasa ketika kita berjalan dalam iman. Yang menghalangi doa kita tidak dijawab, yang menghalangi kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi, yang menghalangi Tuhan bertindak bekerja dalam hidup kita adalah kita ragu dan bimbang. Makanya kata ragu dan bimbang itu adalah mendua hati, divided into ways. Nah, kalau kita pelajari Yakobus 1 ayat 6 ini, dikatakan demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu bagus banget, faith in God alone. Jadi iman hanya kepada Tuhan. Titik, selesai. Jadi iman hanya kepada Tuhan. Jangan Tuhan plus, saudara. Banyak orang percaya Tuhan, percaya juga sama keris. Percaya Tuhan, percaya juga sama dukun. Percaya Tuhan, percaya juga pada sinyo, hari-hari baik. No, saudara. Kata Alkitab, iman itu faith in God alone. Hanya kepada Tuhan. Ketika kau berdoa, ketika kau meminta hanya kepada Tuhan dan kau percaya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Dalam salah satu terjemahan lagi dikatakan ask boldly, minta dengan penuh keberanian, believingly without a second thought. Kita percaya tanpa ada pemikiran yang lain, tanpa ada pemikiran yang kedua. Kita dalam hidup sehari-hari kan selalu ada strategi ya. Ada plan A, kalau plan A nggak berhasil, ada plan B. Kalau plan B nggak berhasil, ada plan C. Betul kan, saudara? Tapi dalam Tuhan, dalam iman, nggak ada plan A, B, C. Plan A adalah plan A, dan kita percaya plan A itu terjadi. Makanya dikatakan without a second thought, tanpa ada pemikiran yang lain, tanpa ada pemikiran yang kedua. Makanya dikatakan sama sekali jangan bimbang. Dalam terjemahan bahasa Inggris juga dikatakan worry their prayer. Jangan khawatir dalam doanya. Do not waver, tidak goncang, tidak goyah. Seringkali kenapa iman kita goncang? Kenapa iman kita goyah? Kenapa iman kita tidak stabil? Karena kita ragu, kita bimbang. Makanya dibilang orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hidupnya nggak stabil, hidupnya tergantung situasi, tergantung kondisi. Kondisi baik, hidupnya baik. Kondisi buruk, hidupnya buruk. Masalah datang, dia hancur. Berkat datang, dia senang, dia sukacita. Hidupnya nggak stabil. Perasaan emosinya nggak stabil. Imannya nggak stabil. Dia goyang sekali. Pernah ngalami nggak ketemu orang-orang Kristen yang goyang sekali imannya? Yang goyang hidupnya nggak pernah stabil, saudara. Kenapa? Karena dia selalu ragu, dia selalu bimbang. Dia nggak pernah punya keyakinan penuh hanya kepada Tuhan. Nah, dikatakan oleh Alkitab, jangan mengira kalau Anda bimbang, kalau Anda mendua hati, Anda akan mendapat apa-apa. Artinya apa? Zong. Anda berdoa, Tuhan nggak jawab doa Anda. Anda meminta, Tuhan nggak jawab, saudara sekalian. Anda tidak dapat apa-apa. Dan dibilang orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia unstable in everything they do. Hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak damai, hidupnya goncang terus tergantung situasi keadaan yang terjadi, saudara sekalian. Nah, jemaat City of Love yang diberkati Tuhan, kita harus berjalan dalam iman, jangan mendua hati, jangan kita ragu, dan jangan kita bimbang. Nah, kata mendua hati divided into ways. Itu apa artinya, Pak? Artinya adalah, saudara, ketika kita melihat janji Tuhan, maka kita jadi kuat. Tapi begitu kita melihat fakta kenyataan, kita menjadi lemah. Ketika kita sakit, contohnya, kita pegang janji firman Tuhan, oleh biru Yesus saya sudah sembuh. Sehat, kita kuat, kita sukacita. Tapi begitu kita melihat fakta tubuh kita masih lemah, tubuh kita masih sakit, kita jadi takut. Nah, ketika kita ada di antara faith and fear, ketika kita ada di antara ketakutan dan ketakutan dan iman, itulah yang disebut dengan ragu. Itu yang disebut dengan bimbang, itu yang disebut dengan dua hati. Kalau kita lihat firman Tuhan, kita lihat janji Tuhan, kita jadi kuat. Tapi begitu kita lihat fakta kenyataan yang ada, kita jadi goyang.
Kita jadi goncang. Makanya Paulus katakan we walk by faith and not by sight. Kita harus berjalan dalam iman, bukan dalam panca indera kita yang fisikal ini. Tidak dengan apa yang kita lihat, tidak dengan apa yang kita rasa, tidak dengan apa yang kita raba, tidak dengan panca indera kita. Kita harus aktifkan indera rohani kita. Kita harus aktifkan iman kita berfungsi jauh lebih hebat daripada panca indera kita. Ketika kita lihat fakta kenyataan yang ada, engkau akan goncang. Apalagi ini diprediksi 2023, tahun kesulitan, ekonomi akan sulit, semua akan sulit, krisis pangan, bencana kelaparan. Kita akan takut loh saudara. Kita akan gentar karena kita melihat fakta kenyataan yang ada. Cari uang mungkin semakin sulit. Saya baru pulang dari Singapura, saudara. Di Singapura sekarang di mal-mal itu, maaf ya, toilet tuh nggak serapi dulu. Dan di toko-toko sekarang restoran-restoran pegawainya nggak banyak. Nah, teman saya di sana cerita bahwa sekarang di Singapura tenaga kerja susah dan mahal, saudara sekalian. Tenaga kerja susah dan mahal. Jadi mereka pengiritan banget. Nah, saudara sekalian, kita hidup di masa yang semakin tidak mudah kalau kita lihat fakta. Tapi kita nggak berjalan dengan apa yang kita lihat. Kita berjalan dalam iman. Amin, saudara. Dan ketika kita berjalan dalam iman, kita berkata, anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi. Ketika kita berjalan dalam iman, tidak ada yang mustahil. Ketika kita berjalan dalam iman, kita akan melihat hal yang dahsyat, yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling gampang deh di Alkitab itu Petrus. Waktu para murid-murid berlayar, Alkitab berkata Yesus nggak ikut, Yesus sedang berdoa di seberang sana. Nah, waktu mereka di tengah laut, datang badai yang sangat dahsyat. Di tengah danau, datang badai yang sangat dahsyat. Murid-murid kan nelayan yang handal. Mereka sudah terbiasa menghadapi badai, itu udah biasa. Jadi saudara sekalian, Alkitab berkata mereka panik, mereka bingung, mereka nggak tahu mesti gimana, tapi di tengah-tengah keadaan mereka panik, dalam keadaan mereka bingung, di situ Yesus datang berjalan di atas air. Saudara, hal ini menyadarkan kepada saya, apapun situasi, keadaan yang kita alami, kita nggak perlu panik. Kita nggak perlu goncang, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir yang berlebihan. Kenapa? Tepat pada waktunya Tuhan pasti datang menolong kita. Tepat pada waktunya Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kita. Amin, saudara. Ada berapa banyak saudara yang percaya di dalam masalah kita nggak pada sendirian. Di tengah badai hidup kita yang sedang goncang-gancing, bisnismu lagi hancur, keluargamu lagi berantakan, keadaanmu lagi kacau balau, percayalah di waktu yang tepat Yesus akan datang, saudara, untuk menolong setiap kita. Ketika mereka melihat Yesus, sebagian berkata itu hantu. Saudara, lucu ya. Perspektifnya salah. Tuhan dibilang hantu, hantu dibilang Tuhan. Seringkali orang Kristen kan gitu ya. Nah, saudara sekalian, kita berkata, Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, kalau itu engkau Yesus, panggillah aku berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, come on boy, come on Petrus. Dan Alkitab berkata, Petrus fokus pada janji Tuhan. Dia fokus pada firman Tuhan, apa yang terjadi, dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Ketika Anda berjalan dalam iman, maka Anda akan melangkah dari dimensi yang natural ke dimensi yang supranatural. Dengar, ketika Anda berjalan dalam iman, Anda fokus pada janji Tuhan, Anda fokus kepada Tuhan, maka Anda akan berpindah dari dimensi yang natural ke dimensi yang supranatural. Perhatikan. Tapi apa yang terjadi ketika dia berjalan dalam iman, Alkitab berkata, dia merasakan angin kencang. Dia merasakan gelombang yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Dia melihat ke bawah gelombang, dia lihat angin, dia merasakan fakta, dia melihat kenyataan, dia melihat apa yang sedang terjadi di sekitar dia, situasi, kondisi, dan Alkitab berkata Petrus tenggelam. Ketika Anda berjalan dalam iman, Anda berpindah dari dimensi natural ke dimensi supranatural. Tapi ketika Anda ragu dan bimbang, Anda akan jatuh dari dimensi supranatural ke dimensi natural. Makanya saudara sekalian, Alkitab bilang, jangan mendua hati, jangan bimbang.
Seringkali kita berdoa, tapi kita nggak yakin Tuhan jawab doa kita. Betul nggak? Kita doa, Tuhan tolong saya. Dalam hati kita berkata, apa betul Tuhan bisa tolong saya? Kalau kita bilang, Tuhan berkati aku, kita bilang begini, nggak mungkin lah ya. Jumlah yang saya minta terlalu besar. Nggak mungkin terjadi. Kita doa, tapi kita khawatir. Kita doa, tapi kita nggak percaya Tuhan bisa jawab doa kita. Nah, itu yang namanya keraguan dan kebimbangan. Kita terbagi dua. Antara iman, antara firman Allah, janji Allah, dengan fakta dan kenyataan yang ada. Nah, saudara sekalian belajar seperti Abraham. Situasi kondisi nggak mendukung. Sarah sudah tua, mandul, rahimnya sudah kering. Tapi Abraham tidak fokus pada fakta. Dia tidak fokus pada situasi kondisi yang dialami. Tapi dia fokus kepada firman Allah. Janji Tuhan, kamu akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Betul nggak saudara sekalian? Kamu akan punya anak yang namanya Ishak. Tuhan sudah dia pegang janji Tuhan. Dia tidak berjalan dalam situasi kondisi yang ada. Yang berjalan dalam situasi kondisi yang ada itu Sarah. Yang akhirnya menawarkan Hagar kepada Abraham. Nah saudara sekalian, fokus pada janji Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Dengar ya. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan situasi dan kondisi kita. Tuhan nggak kenal istilah resesi. Tuhan nggak kenal istilah inflasi. Tuhan nggak kenal istilah yang namanya depresi. Pokoknya yang si itu ya. Akhirnya puasi dan si benar saudara ya. Puasi itu setengah mati, si itu mati saudara. Nah saudara sekalian, Tuhan nggak kenal istilah itu. Tuhan nggak bekerja berdasarkan situasi kondisi kita. Tapi Tuhan bekerja berdasarkan janji firman-Nya kepada kita. Maka dari itu iman kita based pada janji firman Tuhan. Iman kita harus bergantung berdasarkan kepada firman Tuhan, bukan pada falsafah. Nah saudara yang diberkati Tuhan, mendua hati. Ragu dan bimbang itu artinya orang bilang gini, Pak, saya percaya, tapi, nah itu nggak percaya. Betul nggak saudara? Kita ada di antara percaya dan tidak percaya. Ini namanya kurang percaya. Di satu sisi kita percaya, tapi lihat ini kita nggak percaya. Nah ini namanya kan antara percaya dan tidak percaya, kurang percaya. Ini kurang percaya. Saya sih percaya Pak, Tuhan bisa tolong. Tapi Pak Tim, masalah saya begitu besar Pak. Tuhan saya sih percaya Pak Tim, Tuhan bisa berkati saya. Tapi Pak Tim, jumlah yang saya minta tuh besar banget Pak Tim. Betul nggak saudara? Selalu ada kata tapi. Nah, tapi itu ragu dan bimbang, saudara sekalian. Nah, yang bahaya dari keraguan, kebimbangan, mendua hati ini adalah kita jadi mempertanyakan Tuhan. Kita question God. Nah, ini yang bahaya. Makanya dalam kitab Markus, Yesus katakan, tidak ada if, tidak ada jikalau bagi orang percaya. Jikalau Tuhan mau, jikalau Tuhan bisa, jikalau Tuhan sanggup, jikalau tidak ada. Tidak ada optional jikalau. Tuhan mau, Tuhan mampu, Tuhan bisa, tolong dan berkati hidup setiap kita. Amin, saudara. Jangan bilang jikalau Tuhan berkehendak, jikalau Tuhan mau, Tuhan berkenan, Tuhan bisa, saudara. Nah ini yang kita percaya, dia bisa, dia sanggup, dia mampu, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, kita dalam ketika kita mendua hati, kita mempertanyakan. Yang pertama, kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sebegitu hebat, Pak. Kalau Tuhan sebegitu dahsyat, Pak. Mengapa Tuhan izinkan hidup saya menderita? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kenapa COVID ini nggak selesai-selesai, Pak? Ada banyak orang yang selama COVID kemarin ragu dan bimbang loh, saudara. Mereka bilang, Pak, ini kan virus ini kecil banget. Tuhan mau tiup aja gampang. Tapi kenapa Tuhan nggak tiup? Gimana Tuhan? Kalau Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, mengapa Tuhan izinkan hamba-hambanya meninggal? Mengapa Tuhan izinkan kita anak-anaknya menderita? Kenapa Tuhan izinkan krisis ekonomi terjadi? Di mana kuasa Tuhan? Saya mau beritahu saudara, kuasa Tuhan berlaku bukan berdasarkan agenda kita. Kuasa Tuhan berlaku bukan karena keinginan kita. Saya belajar satu hal. Saudara sekalian, kuasa Tuhan itu didisplay, dinyatakan itu berdasarkan kedaulatan Tuhan.
Dia adalah Tuhan. Betul nggak saudara? Dia mau sembuhkan, dia sembuhkan. Dia nggak mau sembuhkan, dia pasti tahu ada yang lebih baik. Betul nggak saudara sekalian? Buat orang itu. Sudah, jadi jangan kita yang ngatur Tuhan. Maaf ya Pak Tim dan teman-teman, banyak orang Kristen sekarang jadi manipulatif. Kita memanipulasi Tuhan. Kita membuat Tuhan itu seperti jinnya Aladin. Digosok lampunya terus keluar asap. Tuhan kau, Timothy anakku, sebutkan 3 keinginanmu. Nah, Tuhan bukan jinnya Aladin. Tuhan bukan jinnya Aladin. Apa Anda minta cetes langsung menjadi? Apa Anda minta cetes itu jadi? Enggak. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang berkuasa. Kita nggak ngatur dia. Dia ngatur kita. Kita ada untuk melayani dia. Bukan dia ada untuk melayani kita. Jangan jadikan Tuhan kacung kita loh saudara. Jangan jadikan Tuhan kita yang atur. Dia Tuhan dan selama-lamanya dia Tuhan. Amin. Jangan pernah ragukan kuasanya. Jangan mempertanyakan kuasa Tuhan. Ada orang bertanya, Pak, kenapa saya nggak sembuh? Kenapa Bapak sembuh, saya nggak sembuh? Ya, jawabannya wabut saya tahu. I don't know, saudara. Itu kedaulatan Tuhan. Itu kehebatan Tuhan. Tuhan yang tentukan. Nah, jangan pada ragukan kuasa Tuhan. Selama-lamanya dia Tuhan. Dan selama-lamanya dia berkuasa. Dan selama-lamanya dia sanggup mengatasi semua hal dalam hidup setiap kita. Yang kedua, orang dalam keraguan dan kebimbangan akan mempertanyakan kasih Tuhan. Ada nggak? Kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang sayang sama saya, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa bisnis saya drop? Kenapa saya nggak ada income? Kita selalu mempertanyakan kasih Tuhan. Kita selalu hubungkan, saudara, mukjizat dengan kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang bentuk kasih itu teguran loh. Kadang-kadang bentuk kasih itu hajaran loh. Betul nggak? Karena kita cinta anak kita sayang anak kita tegur dia. Kalau dia salah, supaya dia hidup lebih baik. Makanya Daud katakan, aku dikoreksi Tuhan itu baik buatku, supaya aku kembali kepada firman Tuhan. Aku kembali pada jalan-jalan Tuhan. Kita ini kan suka bandel Bapak Ibu. Suka menyimpang ke kanan, ke kiri. Betul nggak? Makanya Tuhan harus ajar kita. Tuhan harus koreksi kita. Kenapa? Karena dia sayang kita. Supaya hidup kita jadi lebih baik, saudara sekalian. Nah, apakah Allah tidak mengasihi saya ketika Allah mengoreksi hidup saya? Apakah Allah tidak mencintai saya ketika dia menghajar saya? Memang ketika kita dikoreksi, kita dihajar, nggak enak. Nggak menyenangkan, kita nggak suka, kita nggak happy. Tapi percayalah, karena Tuhan mengasihi kita. Pak Tim dia pasti akan tegur anaknya. Nggak mungkin Pak Tim akan tegur anaknya Pak Alexi, nggak mungkin. Apa haknya dia Pak Alexi yang tegur anaknya? Pak Tim tegur anaknya. Nggak mungkin Pak Tim kepo-kepo, Desi anakmu itu dia tegur anaknya Desi. Berani. Suami Desi bisa pasang badan loh Pak Tim. Betul nggak saudara? Nah jemaat yang diberkati, karena Tuhan sayang kita. Kita di anaknya, kita ditegur, kita dinasihati, kita dikoreksi. Karena Tuhan sayang. Jadi jangan pernah mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu hebat, saudara sekalian. Saya kemarin dengar kesaksian seorang teman. Dia bukan orang Kristen, saudara, tapi dia diinjili oleh temannya. Dia pacaran dengan satu cewek, dan cewek ini keturunan dukun, saudara. Jadi di rumah cewek ini banyak penyembah berhala dan rupanya banyak hantu, banyak setan, banyak hantu di sana. Dan cewek ini dikawal oleh hantu, ada hantu yang ngawal cewek ini. Cewek ini nggak sejahtera, nggak happy. Tapi ya orang tuanya bilang, bagus dong ada yang ngawal kamu. Dan singkat cerita mereka pacaran, satu hari mereka itu lagi duduk-duduk, terus si cowoknya bilang, sayang kita ninggalin yang kayak gini-gini lah ya. Saya memutuskan menjadi orang Kristen. Kita nggak mau yang hantu-hantu gini ya sayang ya. Terus tiba-tiba tuh cewek melotot, saudara. Tuh cewek melotot, dia tunjuk tuh cowok. Cowoknya ditunjuk, dia cowoknya pikir, lu jangan bercanda, ditepis tangannya, tunjuk lagi sudah. Ditepis tangannya, tunjuk lagi sudah. Wah, terus matanya melotot. Cowok ini sadar, wah ini nggak main-main nih. Ini kerasukan nih. Ini lagi kesambet nih, ada roh jahat masuk. Dan cowok ini kan belum Kristen benar. Cuma temennya pada bilang gini, bro, kalau lagi kepepet loh,
sebut nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama tuh hebat bro. Nama tuh berkuasa. Dia ingat dalam keadaan kepepet begitu, tuh cewek udah kaku banget, nunjuk dia, mata melotot, nih cowok kan takut saudara. Dan dia kayak vampir gitu ya, cekek dia kan. Dia takut, dia bilang dalam nama Yesus. Dia bukan orang Kristen loh, tapi dia sebut dalam nama Yesus. Itu ceweknya tiba-tiba terpental sekian meter, saudara, sampai jatuh kena ke dinding. Tapi herannya nggak sakit, gak ada yang patah. Itu terpental, saudara. Di situ cowok bilang, wow, nama Yesus berkuasa, nama Yesus dahsyat. Dan sejak hari itu mereka jadi orang Kristen, mereka bertobat dan melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Jemaat yang diberkati, dia maha kuasa. Nggak usah ragukan kekuasaannya. Dia itu maha kasih. Nggak usah ragukan kasihnya. Dia itu Allah adalah kasih. Dia sayang banget sama kita. Kasihnya unconditional buat kita. Yang ketiga yang bahayanya dari kita mendua hati adalah kita mempertanyakan eksistensi keberadaan Tuhan. Akhirnya kita bilang gini, kalau memang Tuhan ada, kenapa saya mengalami ini? Kalau memang Tuhan eksis, Tuhan ada, kenapa Tuhan lakukan ini sama saya? Tuhan izinkan ini terjadi sama saya. Kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau beritahu saudara, itu bahayanya keraguan kebimbangan. Makanya Alkitab bilang kita jangan ragu dan bimbang. Kita akan goncang terus seperti gelombang laut diombang-ambingkan. Hidup kita tidak tenang, saudara sekalian. Dan kita tidak mendapat apa-apa. Ketika kita minta, kita doa, Tuhan gak jawab doa kita. Kenapa? Karena ragu. Karena kita bimbang. Karena kita mendua hati. Hati-hati dengan keadaan ini, saudara sekalian. Nah, saya mau nanya nih. Menurut saudara jemaat Tuhan, ragu bimbang itu dosa nggak sih? Ragu dan Adam bimbang itu dosa nggak sih? Halo? Ragu tuh dosa nggak sih? Pasti ada yang bilang, oh dosa Pak. Ada yang bilang nggak dosa Pak. Betul nggak? Saudara, dua-duanya benar. Keraguan bisa menjadi dosa. Keraguan bisa membuat kita tidak berdosa. Keraguan kalau kita responi dengan salah, kita salah nih. Kita lagi ragu nih, tapi respon kita salah. Kok Tuhan jahat sih? Kok Tuhan saya mengalami ini sih? Kok Tuhan gak ada kuasa sih? Kok Tuhan powerless sih? Lama-lama kalau responmu salah, itu membuat engkau menjadi tidak percaya sama Tuhan. Padahal gak ada, itu dosa. Kitab Roma bilang apapun yang kau lakukan tanpa iman adalah dosa. Tapi keraguan, kebimbangan di satu sisi, kalau respon kita benar, kita mencari Tuhan. Kita mencari kebenaran Tuhan. Kita menyelidiki Alkitab, kita mempelajari firman Tuhan. Kita semakin dalam, malah iman kita semakin disempurnakan. Dan itu tidak dosa. Seperti pisau. Pisau itu bisa dipakai untuk memasak. Pisau bisa dipakai juga untuk membunuh. Tergantung responnya. Begitu juga keraguan, kebimbangan. Kalau respon kita benar, maka iman kita semakin kuat. Iman kita semakin sempurna. Tapi kalau respon kita salah, kita jadi tidak percaya. Dan itu yang namanya, saudara sekalian, yang kita sebut dengan dosa. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau masuk lebih dalam lagi. Kita perlu iman dalam hidup kita. Kita perlu iman. Yang pertama, iman itu adalah, saudara sekalian, dasar fondasi hidup kita sebagai orang percaya. Bisa ditampilkan Martin? Iman itu adalah fondasi kita sebagai orang percaya. Kita memulai perjalanan iman kita ketika kita percaya Yesus. Betul nggak saudara? Jadi fondasi hidup kita sebagai orang Kristen adalah iman. Kita ini oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Yang kedua yang kita mau pelajari adalah imanlah yang membuat kita diterima, di-approve oleh Tuhan. Orang sekarang butuh approval. Orang sekarang haus approval. Makanya hati-hati dengan people pleaser. Hati-hati dengan kita terjebak dengan takut opini manusia. Kita takut kata orang karena kita haus akan approval. Ketika engkau jadi orang yang haus akan approval, engkau jadi bunglon. Engkau tidak menjadi dirimu sendiri dan engkau tidak menjadi seperti apa yang Allah inginkan.
Kepada kelompok A kita menjadi seperti A. Kepada kelompok B kita menjadi seperti B. Kepada kelompok C kita jadi kelompok C. Kita kehilangan identitas kita. Nah, kita ini di-approve oleh Tuhan karena iman kita. Kita diterima bukan karena perbuatan baik kita. Kita diterima bukan karena kesalehan kita. Kita diterima oleh karena apa? Iman kita. Di-approve oleh Tuhan oleh karena iman kita. Dan satu hal yang penting yang ketiga adalah iman merupakan kurs. Iman merupakan currency dalam kerajaan surga. Jadi kalau Anda ke Malaysia, Anda belanja pakai ringgit Malaysia. Kalau Anda ke Thailand, Anda pakai baht. Kalau Anda ke Malaysia ringgit ya, ringgit. Kalau Anda ke Singapura, dolar Singapura, ada kursnya. Nah, dalam kerajaan surga, kita ini saudara mendapatkan segala sesuatu, kuncinya iman. Makanya Yesus katakan, jadilah padamu menurut imanmu. Kalau imanmu berkata kau sembuh, kau sembuh. Kalau imanmu berkata kau berhasil, kau berhasil. Kalau imanmu berkata kau jadi kepala, kau jadi kepala. Makanya saudara, iman itu diperkatakan, iman itu diucapkan, iman itu dikonfes. Makanya orang percaya dan dengan mulut mengaku, ada confession of faith, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Yang kita akan mengalami hal yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Karena kurs dalam kerajaan Allah, currency-nya adalah iman. Apapun dalam kerajaan Allah kita terima dengan iman. Kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita diberkati, kita diubahkan. Semua karena iman. Nah, saya mau bahas ada dua hal yang penting di waktu yang sisa ini. Apa sih Pak yang menyebabkan kita mendua hati? Apa sih Pak yang membuat kita ini divided into ways? Yang pertama adalah, ini saya loncat-loncat dia. Yang pertama adalah kita punya membangun belief system yang salah. Kita membangun fondasi dasar iman yang salah. Belief system kita fondasinya salah. Saudara sekalian, kita harus yang pertama membangun belief system kita atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Bukan Yesus pembuat mujizat. Bukan Yesus pemberi berkat. Bukan Yesus penyembuh. Memang Yesus bisa buat mujizat. Memang Yesus bisa menyembuhkan. Memang Yesus bisa memberkati. Tapi belief system kita jangan dibangun di atas itu, saudara sekalian. Banyak orang menjadi kecewa. Kenapa? Karena dia bangun belief system imannya itu pada berkat. Padahal kenyataan faktanya dia nggak terima berkat. Dia belum terima berkat. Dia malah terima masalah, dia malah terima penderitaan. Makanya dia menjadi goncang. Kenapa? Karena dia mengharapkan berkat, tapi yang dia terima bukan berkat. Yang diterima adalah penderitaan. Nah, belief system kita dibangun dasarnya Yesus Kristus Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara, Tuhan bisa berkati Anda, tapi kan hidup Kristen nggak berkat terus. Kalau kita pelajari di Alkitab, ayat tentang aniaya, penderitaan, jauh lebih banyak dari ayat tentang berkat. Masih mau ikut Tuhan, saudara? Kalau kita bisa baca di Alkitab, Yesus kata, ikut aku, kamu akan dianiaya, kamu akan menderita. Itu harganya, pikul salib, sangkal diri. Mau saudara masih mau ikut Tuhan? Tuhan gak pernah janjikan loh langit selalu biru. Tuhan gak pernah janjikan loh perjalanan hidup kita semuanya mulus, enggak. Belief system kita dibangun Yesus Kristus Tuhan. Bukan Yesus Kristus berkat. Yesus bisa menyembuhkan sembuh. Bahaya juga saudara. Kalau kita selalu diiming-iming dengan berkat. Betul nggak? Waduh, kesaksian. Kadang-kadang goncang juga loh. Kita lihat ada seorang ini diberkati bisnisnya sekian miliar. Ini triliun. Ya kita sepertinya nggak diberkati. Kita jadi jangan-jangan Tuhan nggak sayang sama saya. Jangan-jangan saya nggak diberkati, Tuhan nggak favor sama saya. Belief system kita harus dibangun atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Kita seperti imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak meluputkan kami dari nyala api ini, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kami akan tetap, saudara, melayani Tuhan. Amin. Saudara, ini belief system harus benar. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan bangun belief system Anda pada filosofi,
pada falsafah, pada pengalaman pribadi orang. Nah, ini yang bahaya. Kita sering memakai pengalaman pribadi, metode orang itu membangun belief system kita. Pengalaman rohani Pastor Timothy dengan pengalaman rohani saya berbeda. Berbeda karena kami orang berbeda. Walaupun Tuhannya sama, yang kita layani Tuhan yang sama. Tapi pengalaman rohani saya berbeda. Saya disembuhkan dengan cara ini, Pak Tim disembuhkan dengan cara yang lain. Nah, sudah kita jangan berdasarkan belief system kita pada metode. Saya pernah cerita mungkin ada satu orang yang bernama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu sering doakan orang sakit dan sembuh. Bahkan ada beberapa orang yang sekarat didoakan itu sehat, saudara. Pulih, normal kembali. Tahu caranya dia doakan orang sakit? Orang sakit itu diturunkan dari ranjangnya, dipegang oleh timnya. Dia Smith Wigglesworth, dia kepal tangannya. Dalam nama Yesus dia pukul itu sudah perut orang itu muntah darah, sembuh, saudara. But don't do it at home. Jangan tiru metode ini. Jangan tiru cara ini, saudara. Orang Anda pukul malah mati, saudara. Kenapa? Jangan base belief system kita pada metode. Seringkali kita orang suka metode nih. Kita lihat pertemuan gereja, kita pelajari apa nih metodenya. Bukan metodenya, spiritnya, atmosfernya, culture-nya. Itu yang penting. Metode bisa berubah-ubah. Metode Tuhan kepada saya dengan metode Tuhan sama Anda itu berbeda. Saya masih ingat waktu kami baru-baru mulai pelayanan di persekutuan doa zaman dulu, saudara, tahun 80-an. Kita itu ikut satu seminar pelepasan. Kalau nggak salah pendetanya John Worley. Dia yang bawa itu pelepasan pertama di Indonesia. Kita ikut, saya masih mahasiswa, masih muda, semangat, cinta Tuhan menyala-nyala. Nah, Win Worley bukan John Worley, Win Worley namanya kalau nggak salah. Win Worley itu kalau dia timnya nengking setan, setannya dia ngomong, sebutkan namamu. Siapa? Dia aja ngomong setannya, saudara. Waduh, kita anak-anak muda lihat itu kan spektakuler banget. Satu hari tim kita diundang, diminta tolong, doain satu orang stres di rumah sakit jiwa di Grogol. Saya masih ingat tuh, pergilah 5 Ghostbuster. Saudara pergi ke rumah sakit jiwa Grogol, kebetulan saya masih junior. Teman saya pimpin tim ini untuk pergi doa. Ketemulah sama orang stres di rumah sakit jiwa. Kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Lagu terkenal itu kan apa? Oh, apa lagunya itu apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, kita darahnya berkuasa. Wah, kita nyanyi luar biasa. Teman saya mulai in action, dia lihat orang itu berkata, setan, sebutkan siapa namamu. Orang itu bilang, nama Acong katanya. Wah, teman saya makin semangat, setan pembohong kau. Sebutkan siapa namamu. Saya sekarang ini sadar, yang namanya setan pasti pembohong, saudara. Betul nggak? Setan itu the father of liar, bapaknya para pendusta. Setan jangan bohong, sebutkan siapa namamu. Engkau ini bilang, nama Acong katanya. Oh, teman saya kita makin emosi. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah do kita nyanyi. Teman saya terakhir bilang, dalam nama Yesus sekali lagi kuperintahkan kau, sebutkan siapa namamu. Engkau ini dengan polos bilang, benar. Nama Acong. Kok nggak percaya ini KTP katanya. Saudara, metode kita pakai. Jangan belief system kita didasarkan pada filosofi, pada metode, pada pengalaman rohani seseorang. Aku akan goncang. Aku akan ragu dan bimbang ketika aku tidak mengalami seperti orang itu. Hati-hati, saudara sekalian. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Kita bisa meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Belief system kita dibangun atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, belief system kita harus dibangun atas dasar firman Tuhan. Ini yang paling penting. Dasarnya adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang falsafah katakan, bukan apa yang Ratu Elizabeth almarhumah katakan, bukan apa yang Mahatma Gandhi katakan, bukan yang apa si ini si itu katakan, bukan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Fokus kita pada firman Tuhan. Amin, saudara.
bukan kata orang, bukan pendapat orang. Celaka kita kalau kita selalu dengar kata crowded, kata orang banyak. Belum tentu loh kata orang banyak iya itu iya, saudara. Belum tentu orang banyak bilang benar itu benar. Belum tentu. Bangun imanmu atas dasar firman Tuhan. Apa kata firman? Ketika kau bangun imanmu atas dasar dua ini, Yesus Tuhan dan firman Allah, kau akan kuat. Apapun badai ujian iman yang datang, ada yang membangun di atas batu karang, ada yang membangun di atas pasir. Datang hujan, datang badai, datang banjir. Ini tantangan dari atas, dari samping, dari bawah. Tantangan dari utara, selatan, barat, dan timur. Tantangan dari mana-mana datang untuk menguji fondasi iman kita. Fondasi belief system kita. Nah, Anda bangun belief system Anda pada apa? Pada batu karang, Yesus Tuhan dan firman Tuhan? Atau Anda bangun pada berkat-berkat, mujizat, pengalaman rohani seseorang? Anda akan goncang, Anda akan kolaps, Anda akan jatuh, saudara. Anda akan roboh imannya. Ini yang penting. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita mendua hati? Saya masuk loncat di poin yang keempat, yaitu logika. Logika membuat kita menjadi mendua hati. Ini bahaya sekali. Saudara, iman berjalan dalam iman nggak bisa berjalan dalam logika. Iman melihat yang belum terlihat, yang belum ada, yang belum nyata. Itu iman. Sementara logika itu selalu meminta bukti. Betul nggak, saudara? Logika bilang buktiin dulu, baru gua percaya. Tapi iman bilang percaya dulu, baru ada melihat. Kalau selalu logika bilang ini, gua lihat dulu, baru gua percaya, Pastor Tim. Kalau gua nggak lihat, gua nggak percaya. Sementara iman berkata, percaya dulu, baru kamu melihat kemuliaan Allah. Nah, logika dan iman itu sering bertentangan. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali. Gak mungkin 5 roti 2 ikan. Secara logika, bisa memberi makan 5.000 laki-laki saja, belum wanita dan anak-anak, dan sisa 12 bakul. Itu gak masuk akal. Itu gak dalam logika. Mukjizat itu di luar logika kita. Melampaui logika kita. Itu mukjizat. Kalau kau bisa pakai logikamu 2 tambah 2, 4, itu bukan mukjizat. Tapi 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki saja, sisa 12 bakul, itu mukjizat. Dan itu nggak masuk logika. Makanya murid-murid waktu Yesus bertanya, kasih mereka makan. Murid-murid bilang, nggak ada uang. Satu kita berapa sih? Misalnya Pak Tim bilang, ayo bendahara kita renovasi gedung. Butuh 1 miliar. Aduh Pak Tim, sadar Pak Tim. Di kas cuma ada berapa juta aja. Nggak mungkin. Itu benar-benar kan kira-kira seperti itu kan. Cuma ada sekian dinar. Nggak cukup beri makanan buat semua orang itu. Pada Yesus menguji iman mereka. Datang lain satu bilang, ini cuma ada 5 roti, 2 ikan. Not enough. Saudara, Tuhan bisa berbuat. Dari yang not enough menjadi more than enough. Dari yang tidak cukup menjadi berlimpah-limpah. Amin, saudara. Makanya 2023 berjalan dalam iman. Bukan dalam logika kita. Lazarus sudah mati 3 hari, sudah dikubur. Orang Yahudi yakin kalau, ini orang Yahudi ya, orang mati 3 hari pertama arwahnya masih ada. Jadi kalau Yesus datang di hari ketiga, Lazarus mungkin bangkit, masih ada kemungkinan. Tapi Yesus datang di hari keempat, Lazarus sudah dikubur, dan secara tradisi Yahudi nggak mungkin bisa balik lagi. Makanya Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan luar biasa, Lazarus dihidupkan kembali. Yesus yang membuktikan kepada orang-orang, dia adalah Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, 2023 kita akan melihat perkara supernatural. Kita akan mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan. Yang kita nggak pernah bayangkan, kita nggak pernah duga, kita nggak pernah kira Tuhan sediakan buat kita. Amin, saudara. Maka dari itu jangan mendua hati. Jangan ragu dan jangan bimbang. Berjalan dalam iman. Tidak ada yang mustahil. Berjalan dalam iman, anything can happen. Semua hal bisa terjadi. Jangan batasi Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja lebih dan lebih
dan lebih dalam lagi. Saya percaya kebangunan rohani, kegerakan Allah akan terjadi melanda Jemaat City of Love. Ada satu kegerakan Allah yang dahsyat akan terjadi. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan mendua hati. Mari kita percaya. Believing faith in God alone. Beriman hanya kepada Tuhan. No second thought. Tidak ada pikiran kedua. Percaya sungguh pada firman Allah. Percaya sungguh pada janji Tuhan. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan memberkati hidup setiap kita. Amin, saudara. Amin. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan mendua hati. Lihat orang kiri kananmu bilang, jangan ragu Pak, jangan bimbang, jangan mendua hati. Tetap percaya, selalu percaya. Berjalan dalam iman, belum ada, belum kelihatan, belum nyata. Tapi kita percaya, pasti ada. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan malam ini kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh dibangunkan, dikuatkan iman percaya kami. Semua kebimbangan, keraguan, mendua hati, kami kalahkan, kami tundukkan. Kami kuatkan iman kami bangun belief system kami pada dasar yang benar. Dan kami mau berjalan di dalam iman, bukan dalam logika, bukan dalam psyche kami, bukan dalam panca indera fisik kami. Tapi kami berjalan dalam iman. Kami belum lihat, belum ada, belum nyata. Kami percaya itu ada. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu, berkati Pastor Tim, Ibu Evelyn, berkati semua tim yang ada. Berkati Tuhan, semua jemaat GBI City Allah yang mengikuti ibadah Zoom. Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.